Shalom saudara, kita masuk kembali acara Abam di episode 366 kali ini ya. Oke, pertanyaan pertama. Salam Pak Erastus, saya laki-laki sudah menikah usia 37 tahun, anak satu juga sebagai pendeta pembantu di salah satu gereja. Saya ingin bertanya apakah istri saya harus mengikuti jejak pengikutan kita pada Tuhan. Saya ingin sekali istri mau mengalir bersama saya lewat suara kebenaran. Waktu-waktu yang lalu jika Bapak datang ke Manado, saya sering ikut kegiatan di mana Bapak yang jadi pembicara di situ. Namun sampai sekarang saya memperhatikan nilai-nilai yang dalam suara kebenaran belum nampak dalam kehidupan istri saya. Dia punya ketergantungan dengan HP, ya, gadget, jika lagi melayani pelanggan. Kebetulan kami buka usaha sendiri di rumah kami. Sering pekerjaan rumah terkendala gara-gara main HP. Bisa seharian jadinya sering menunda pekerjaan yang bisa diselesaikan hari itu. Bahkan anak saya sering lupa diperhatikan. Namun kalau istri dapat tugas di gereja, bisa kelihatan biasa bahkan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jerahnya dalam kehidupan sehari-hari tidak menggambarkan karakter sebagai pelayan. Kebetulan istri saya sempat juga mendapat pendidikan di sekolah misi. Pernah sekolah misi. Pertama, bagaimana sikap saya sebagai suami, juga sebagai pelayan di gereja, jika istri ya saya belum sepenuhnya melayani Tuhan. Anda menulis di sini, istri Anda belum menunjukkan nilai-nilai suara kebenaran. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah menunjukkan nilai-nilai suara kebenaran? Ada satu rumus yang Anda harus tahu. Kalau lingkungan kita, artinya istri atau anak atau suami, tidak berubah, kita yang lebih dulu berubah. Kalau lingkungan kita tidak berubah, apakah itu istri, apa suami, anak, orang tua, atau keadaan ekonomi dan lain-lain, kita yang harus berubah dulu. Ya, sesekali boleh diajak diskusi mengenai penggunaan HP yang berlebihan itu, tetapi harus menunggu waktu Tuhan. Ya. Kapan, di mana, bagaimana cara bicara, dan terus yang penting dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan sering-sering tegur, tambah dia sakit hati nanti. Hubungan Anda jadi tidak harmoni dengan istri. Oke, tapi yang penting Anda harus berubah dulu. Sempat ada perdebatan kecil di mana istri saya mengucapkan kata sesat. Katanya ikut Pak Erastus itu sesat. Bagaimana sikap saya, Pak? Tunjukkan ketidaksesatan itu dengan perilaku. Ya, yang menurut saya sesat itu bukan sedikit banyak, sampai ke luar negeri. Ya, benar, luas. Tetapi disinilah letak hak istimewa yang Tuhan berikan supaya kita bisa menunjukkan ketidaksesatan kita dari perilaku, dari kasih, dari perbuatan, dan buah hidup kita. Nanti orang akan berkata, mendengar khotbahmu, melihat hidupmu, aku diubahkan Tuhan. Kamu teladanku. Nah, orang kan berkata begitu kepada Anda. Orang kan berkata begitu. Orang berkata, Bapak teladan kami. Hidup Bapak, khotbah Bapak mengubah kami. Kalau sudah begitu, orang mau bilang sesat, terserah. Tunggu pengadilan Tuhan. Jadi Anda dikatain sesat, ikut Pak Eras ini, jangan sakit hati. Diam. Oke. Mantap. 3. Apakah saya berdosa jika saya tidak bisa membawa istri saya berubah sampai LP3? Ya kalau Anda sudah maksimal hidup dalam kekudusan, kesucian, dia tidak berubah, ya Anda tidak salah. Tapi kalau Anda sendiri tidak menjadi contoh, nah itu Anda bermasalah. Ya, oke. Sebenarnya saya rindu untuk sekeluarga mengalir dalam suara kebenaran. Apakah egois jika hanya saya dan mungkin anak saya yang bisa ke LP3? Ya tidak egois kalau Anda sudah berusaha menyelamatkan istri menjadi berkat dan berusaha untuk membimbing dia kepada kebenaran, Anda tidak salah.
Anda tidak egois. Tapi ingat ya, sudah berusaha untuk berubah dulu dari diri sendiri, lalu menjadi berkat. Adapun kalau orang tidak mau diberkati, ya bukan salah Anda. Terima kasih untuk jawabannya Pak Erastus. Elohim Yahweh memberkati. Oke, Tuhan memberkati. Oke, pertanyaan kedua ya. Salam Om Eras, kenapa pelayanan di gereja itu bisa jadi batu sandungan kita hidup benar ya Pak? Batu sandungan kita hidup benar. Jujur aku senang sekali bisa ikut pelayanan mengaplikasikan talenta yang Tuhan berikan ke aku. Tapi setelah aku terjun dalam pelayanan, aku merasa kok banyak orang yang munafik dan tidak melakukan firman. Aku mau sharing dikit Om, aku aktif pemuda di gerejaku. Aku tahu di pemuda gerejaku ada gesekan antara ketua pemuda sebelumnya dan yang pimpin saat aku menjadi pengurus. Lalu aku dipercaya menjadi ketua youth dengan salah satu alasan untuk netral kupu-kupu yang ada di pemuda. Tapi jujur malah aku jadi down. Karena selain tidak ada support, aku juga kehilangan arah karena tidak ada yang memimpin. Aku wanita berusia 24 tahun. Tahun ini aku sudah tidak menjadi ketua youth Om. Jujur aku tidak masalah. Karena memang waktu aku pun tersita oleh kerjaan di kantor yang kadang weekend masuk juga. Tapi aku sedikit sedih Om karena aku digantikannya secara tidak hormat. Bukannya mau dihormati atau gila hormat Om. Pejabat di gerejaku mencari penggantiku tanpa sepengetahuan aku. Tiba-tiba di ibadah umum sudah dipublish kalau ketua pemuda ganti. Bahkan dilibatkan untuk cari pengurus baru dan masuk dalam pengurusan baru pun tidak Om. Jujur sempat kesel dan gak mau gereja di sana lagi. Tapi aku selalu bawa dalam doa sampai aku sekarang bisa terima kenyataan dan mau ibadah pemuda lagi Om. Bahkan aku mau dijadwalkan pelayanan worship di gerejaku. Karena aku ingin memiliki sikap hati yang benar dan melayani Tuhan bukan mereka. Ya. Karena aku ingin memiliki sikap hati yang benar dan melayani Tuhan bukan mereka. Om jujur banyak target perubahan aku semenjak ikut program-program Om di Trust ID. Jujur aku pengen banget CS2 di SCT Ekumene supaya bisa lebih belajar lagi kebenaran. Tapi aku takut berhenti di tengah jalan karena perekonomian yang tidak stabil Om. Apakah boleh Om diadakan pengajaran teologi di channel YouTube? Kus Om, Mas, makasih ya Om. Oke. Aku senang membaca tulisanmu ini nak. Saya senang. Kamu orang yang terpilih tapi kamu belum matang ya. Sebenarnya kamu sempat sakit hati waktu digantikan itu. Jadi kamu melihat konflik di gereja itu cukup membuat kamu susah, ada sedikit sandungan. Tapi yang lebih tersandung waktu kamu digantikan secara tidak hormat. Itu melukai, itu hurt. Itu melukai kamu, itu hurt kamu. Dan perlu kamu ketahui bahwa kamu belum matang di sini. Tetapi puji Tuhan kemudian kamu balik lagi ke gereja di Kebaktian Pemuda. Saya acungin jempol, kamu sudah mulai bisa mengatasi kegundahan atau kegalauan kamu. Ya, mungkin juga karena kamu mendengarkan Truth ID ya. Nah, tetaplah datang ke gereja itu. Jangan menuntut orang berubah atau baik, tetapi kamu harus menuntut dirimu sendiri untuk berubah dan menjadi baik. Percaya bahwa kamu akan didewasakan oleh Tuhan lewat keadaan itu. Jadi keadaan yang sulit, keadaan yang berat itu sebenarnya mendewasakan kamu. Mendewasakan kamu. Oke, itu nasihat Om untuk kamu, tetaplah di situ ya. Dan jangan ambisi jadi pemimpin. Kamu enggak ambisi sih, saya tahu kamu enggak ambisi. Cuman kamu jangan harap jadi pemimpin di situ. Kalaupun ditunjuk kamu berdoa, apakah kamu mau, apakah itu kehendak Tuhan atau tidak. Ya. Lalu satu hal lagi yang saya mau tambahkan kepada kamu,
Soal di STT biar nanti ada orang menghubungi kamu ya untuk ambil S2. Kamu S1-nya apa ya? Saya tidak tahu. Baik. Selamat berjuang nak, kamu orang yang dipilih Tuhan. Oke, sekarang kita lihat di dalam pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, Salam Pak Eras, perkenalkan saya dari Jogja wanita. Ada yang perlu saya tanyakan dan perlu masukan dari Bapak. Saya sekarang semester akhir di salah satu universitas. Puji Tuhan dari awal kuliah hingga sekarang sudah bekerja atau kerja dan kuliah gitu ya. Untuk saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan vendor aplikasi pinjaman online sebagai desk collection di pinjaman online yang sudah legal dengan lingkungan perusahaan yang tidak baik. Menurut pandangan Bapak, apakah pekerjaan ini berkenan di hati Bapak di surga? Dan satu lagi Pak, jadi kedua orang tua saya tinggal di Lampung, sedangkan saya dan kakak di Jogja. Kakak sudah menikah. Orang tua ada sedikit kemauan untuk saya pindah ke Lampung, tapi saya ada banyak pertimbangan dari mulai sulitnya cari kerja di kampung halaman, serta calon suami yang bekerja di daerah Jawa. Sebenarnya ada pergumulan untuk memindahkan kedua orang tua saya ke Jogja, karena menurut saya kesukaan bagi orang tua ialah dekat dengan anak dan cucu. Menurut Pak Eras sebagai orang tua, apa yang harus saya lakukan sebagai anak? Menurut Pak Eras sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan sebagai anak? Menurut Pak Eras sebagai orang tua, apa yang harus saya lakukan sebagai anak? Di mana saya anak paling terakhir dan perempuan. Sebelumnya, terima kasih. Yang pertama ini soal pekerjaan saya tidak bahas dulu. Ini pinjaman online tetapi legal. Nah kalau legal tentunya sudah ada izin dari OJK dan mungkin pinjamannya proper ya. Bukan seperti pinjaman online yang tidak legal lalu suka-suka memeras. Ya, saya tidak tahu legalitas perusahaan kamu itu bagaimana. Saya tidak berani memberikan penilaian dan komentar ini di sini ya. Tetapi mengenai pindah ke Lampung tadi, kalau kamu pun calonmu ada di Jawa, tentu kamu sebaiknya tidak pindah ke Lampung. Kalau kamu tahu orang tuamu suka dekat dengan anak dan cucu, mestinya kamu berusaha membawa orang tuamu ke Jogja. Mestinya kamu mau berusaha membawa orang tuamu ke Jogja atau ke Jawa. Itu pengabdianmu kepada orang tua dan bisa memberikan kamu kesempatan mengabdi kepada orang tua. Usahakan orang tuamu ke Jawa. Supaya orang tuamu bisa mendapatkan sedikit kebahagiaan ya. Tapi saya tidak tahu orang tuamu di Lampung ini kerja atau tidak. Jadi saya tidak bisa memberikan pertimbangan yang akurat. Kalau orang tuamu di Lampung itu misalnya bekerja, di sana juga punya cucu. Nah ini juga masalah. Tapi kalau di sana papa mamamu tidak bekerja, di sana tidak ada siapa-siapa, kan lebih baik ke Jawa. Minta petunjuk Tuhan, Tuhan akan memberi kamu hikmat. Ya, oke, saya kira itu yang saya bisa jawab soal kerja di pinjol itu pinjaman online. Saya tidak bisa tanggapi karena saya tidak tahu seberapa bagaimana pinjol Anda ini dengan legalitasnya. Oke, pertanyaan keempat. Salam buat Pak Erastus dan tim. Saya baru mengenal khotbah Bapak saat pandemi dan mendengarkan hingga hari ini. Itu karena saya membaca tentang pendeta sesat. Karena penasaran maka saya mencari tahu, tapi saya tidak tahu apa yang dikatakan sesat. Malah saya merasa khotbah Pak Eras sesuai hati nurani saya. Saya ingin bertanya, jika orang meninggal di akhir hidup sudah percaya Yesus, tapi karena tradisi keluarga dipakai adat karena ada keluarga yang masih memakai tradisi, bisakah gereja melayani doa penghiburan walau keluarga tidak mau memindahkan dupa di rumah duka? Walau tidak mau memindahkan dupa di rumah duka. Karena saya kira gereja tertentu masih melayani seperti ini. Nah, ini sebenarnya saya tidak tahu maksudnya nih. Gereja masih bisa melayani tidak kalau masih kebaktian penghiburan, sementara ada dupa di rumah duka ya, tidak apa-apa, nggak masalah. Saya sudah melayani semacam ini. Di situ ada
ada dupa, tetapi keluarganya yang meninggal Kristen. Ya kita layani saja. Dan upacara agama lain ini tidak mengganggu, tidak mempengaruhi keselamatannya. Sebagai orang Kristen tetapi meninggal di upacara ini istilahnya ya melakukan upacara agama non-Kristen, tidak masalah. Upacara itu tidak akan mempengaruhi keselamatannya, sama sekali tidak mempengaruhi. Jadi oke saja, jalan terus ya. Jadi kalau dilayani mau di mana, mau bagaimana, tidak masalah. Asal kebaktiannya tetap kebaktian Kristen. Ya, puji-pujiannya Kristen, khotbahnya sesuai Alkitab. Oke. Salam, selamat malam Pak. Ini yang kelima ya. Boleh bertanya, bagaimana cara kita dalam bersikap mengambil keputusan apabila kita bekerja workload tinggi tapi gaji di bawah rata-rata upah minimum. Sedangkan mencari pekerjaan juga bukan hal yang mudah. Terima kasih. Tetaplah kerja di situ kalau memang belum ada pekerjaan. Ya, kamu keluar dari pekerjaan ini, kamu nganggur, malah kamu tidak pernah bekerja, itu jadi masalah besar. Tetaplah bekerja di tempat ini. Tetaplah bekerja di tempat ini. Ya, workload tinggi tapi gaji di bawah rata-rata. Tidak masalah. Anggaplah kamu lakukan itu untuk Tuhan. Demi pengabdianmu kepada Tuhan, yaitu ya demi keluargamu. Jadi pengabdianmu kepada Tuhan dalam bentuk merawat keluarga, merawat orang tua dan lain-lain. Itu akan diberkati Tuhan. Oke. Seorang ibu usia 50 tahun, ID-nya tidak dibacakan, jelas tidak akan pernah. Salam Pak Erasto, saya mau bertanya, waktu saya mau perpuluhan, dalam kurung double, tiba-tiba ada kerabat yang sangat membutuhkan uang. Hasil uang perpuluhan saya dia pinjam dan karena COVID kemarin akhirnya suaminya meninggal. Sekarang hidupnya sangat susah, kerja serabutan dan selalu bilang minta maaf karena belum bisa membayar hutangnya. Saya nggak tega melihatnya, saya tidak bisa berbuat banyak karena saya sendiri juga masih berjuang menyekolahkan anak karena saya single parent. Pertanyaan saya, seandainya hutang itu saya bebaskan, tidak saya minta, apa saya masih berhutang persepuluhan sama Tuhan? Sebenarnya persepuluhan itu harus dipahami dengan benar. Segenap hidup kita itu milik Tuhan. Kalau uang yang Anda mesti berikan untuk persepuluhan dipinjam orang, ya pinjamkan saja. Dia tidak bisa mengembalikan, jangan harap balik. Tetapi Anda kalau masih punya uang, beri untuk pekerjaan Tuhan. Jangan Anda punya gaji misalnya atau punya penghasilan misalnya 5 juta. Yang 500 mau untuk perpuluhan dipinjam orang, Anda memberi. Yang 4,5 ini kan masih ada. Coba kalau mungkin untuk bisa dipersembahkan guna mendukung pekerjaan Tuhan, sisihkan untuk Tuhan. Ya. Adapun hutang orang yang adalah uang perpuluhan Anda itu, jika memang dia betul-betul tidak sanggup, Anda bisa mengatakan tidak usah dikembalikan. Juga tidak usah berkata itu uang persepuluhan saya loh, tidak usah. Hidup kita itu milik Tuhan. Partikel paling kecil yang kita miliki juga milik Tuhan. Jadi saudara tidak perlu berhitung-hitung kepada Tuhan. Ya. Berapa kali orang bertanya kepada saya, Pak, kalau persepuluhan saya persembahkan untuk pendeta di daerah bagaimana? Ini orang-orang yang menurut saya tidak memiliki pengertian yang benar. Segenap hidup kita milik Tuhan. Gereja di mana Anda berbakti harus menerima persembahan Anda. Kenapa? Untuk listrik, untuk AC, untuk semua kebutuhan gereja harus Anda memberi. Kecuali Anda memang tidak punya, Anda tidak perlu memberi. Tapi kalau punya, Anda harus memberi. Lalu untuk pekerjaan Tuhan di daerah, Anda harus berdoa. Ya, apakah mengambil bagian ini atau bagian yang mana? Tuhan pasti akan membimbing dan menuntun saudara guna bisa bekerja dengan baik sesuai kehendak Allah. Bekerja bagi Tuhan maksudnya. Ya. Jadi jangan hitungan dengan Tuhan, ya.
Yang tadi itu persepuluhan yang dipakai orang ya kalau memang tidak sanggup tidak usah diminta balik. Tapi ingat nasihat saya. Kita harus mendukung pelayanan gereja di mana kita didewasakan, dipelihara rohani kita. Ya. Oke. Wanita usia 32 tahun single. Pak Erastus, saya mau tanya, di pekerjaan yang saya kerjakan kami punya meeting daily booster setiap hari. Aduh. Di situ kami mendengarkan audio, ada yang berisi kata-kata motivasi positif dan ada juga yang hanya audio murni. Kami lalu diminta membayangkan hal baik terjadi dalam bisnis kami. Pertanyaan saya, apakah itu sesuai firman atau tidak? Mohon sertakan ayat pendukung agar saya juga bisa merenungkan firman tersebut dan menjadi pegangan dasar saya membuat keputusan nantinya. Not saya pribadi merasa kurang damai sejahtera melakukan hal tersebut. Terima kasih untuk nasihatnya, bimbingan Anda sangat berarti bagi saya dan tim yang saya pimpin. Salam kasih dan doa dari kami di Manado mendukung pelayanan Pak Erastus. Terima kasih. Meeting daily booster artinya pertemuan yang mendorong supaya punya motivasi kerja yang baik. Kalau memang motivator itu baik, karena ada motivator-motivator yang baik, yang bisa memberikan insight, dorongan, semangat, gairah, bagus, sangat bagus. Ya. Membayangkan hal yang baik terjadi dalam bisnis kami, ya sebenarnya tidak salah. Dari hal ini supaya ada target-target yang dicapai. Supaya kerja kita itu punya target-target yang dicapai. Membayangkan hal baik terjadi dalam bisnis kami artinya baik supaya bisa membuat target-target. Itu tidak salah, saudaraku. Tetapi harus ingat. Bayangan itu bukan sesuatu yang mutlak akan membuat seseorang sukses. Sebab sukses seseorang itu ditentukan oleh kerja keras. Satu, kerja keras. Yang kedua dari sudut rohani, kalau di lingkungan orang Kristen, seberapa dia bisa dipercayai Tuhan. Kalau dia bisa kalau dia bisa dipercayai Tuhan dengan keberhasilan dan sukses, keberhasilan misalnya dengan punya usaha besar, uang banyak, ya Tuhan akan percayai. Tapi kalau diberi banyak uang lalu menjadi ambruk, Tuhan gak akan mempercayakan berkat banyak kepada orang tersebut. Nah, jadi membayangkan hal yang baik tidak salah ya. Nah, kalau kamu mencari dukungan firman Tuhan, nah ini saya tidak ingin kamu menjadi orang yang namanya ayatiah. Yang benar orang itu harus alkitabiah, bukan ayatiah. Di firman Tuhan yang terkait dengan hal ini, firman Tuhan mengatakan, pikirkan apa yang baik, yang mendatangkan pujian. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian ya. Hal-hal baik dipikirkan, bukan hal-hal buruk. Bangkrut, utang gak bisa bayar, tentu bukan begitu. Ya. Hal-hal baik yang dibayangkan, dan tentu itu tadi saya katakan memberikan motivasi. Ya. Memberikan motivasi. Tetapi sekali lagi, jangan kamu jadi orang yang ayatiah. Ya, maunya ayat. Sebenarnya yang penting itu bukan ayatiah. Yang penting itu alkitabiah. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan yang baik, yang mendatangkan pujian, pikirkanlah itu. Demikian firman Tuhan mengatakan, ada beberapa ayat yang mengatakan demikian ya. Kamu bisa, tidak semua ayat saya hafal. Pikirkanlah apa yang baik, yang mendatangkan pujian. Nah, nanti saya akan cari. Sekarang tentu saya tidak semua ayat saya hafal. Tetapi yang penting kamu harus tahu 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ya. Itu ayat yang mestinya kamu baca.
bahwa apapun yang kita lakukan hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apakah yang kamu lakukan itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan atau tidak? Kalau mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, ya lakukan. Lalu 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, kalau kamu tanya, Pak, ini di ayat Alkitab di mana ya Pak membayangkan apa yang baik ini? Ya nggak ada ayat Alkitab begitu. Tetapi saya memberikan ayat firman Tuhan ini, saudaraku, baik 1 Korintus 6 ayat yang ke 19 dan 20, lalu 1 Korintus 10 ayat 31. Apapun yang kita lakukan, kalau itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah, lakukan. Kamu berkata di sini, saya pribadi merasa kurang damai sejahtera melakukan hal tersebut. Tidak masalah. Kenapa kurang damai? Membayangkan hal yang baik terjadi dalam bisnis itu. Bagus. Supaya bisa memiliki target-target yang baik. Tetapi membayangkan itu bukan berarti lalu membuat Anda pasti sukses loh. Yang pertama tergantung kerja keras. Yang kedua ditinjau dari sudut rohani. Tergantung kepercayaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mempercayai Anda, mau kerja keras bagaimana, Anda tidak akan diberkati berlimpah karena itu bisa membahayakan hidup. Oke, pertanyaan ke-8. Salam Pak Pendeta, saya dari Papua, asli Papua, umur 33 tahun. Saya mau bertanya, kalau saya pribadi sudah mulai belajar untuk tidak lagi percaya adat, kepercayaan kepada penguasa alam. Namun kata orang tua saya, jika kamu mau buat sesuatu di atas tanah ini, harus kamu minta izin kepada penguasa alam ini. Setelah itu baru kamu berdoa. Oke. Istilah orang tua saya, kalau kamu belum ambil barang orang, harus kamu pamit kepada pemiliknya. Dan ketika saya melihat apa yang mereka buat itu benar-benar hasilnya memuaskan. Sedangkan saya ketika mau buat hal yang sama, saya berdoa untuk air lalu disiram di tempat yang akan dibuat sumur. Tetapi hasilnya gagal. Jadi saya mau tanya Bapak sebagai senior rohani, biar saya juga mengerti kebenaran yang sejati. Apakah hal yang dilakukan Bapak saya itu benar atau salah? Makasih Bapak Pendeta, saya suka dengan pengajaran Bapak yang sangat dewasa dan pengajaran yang murni. Saya juga bertumbuh dengan pengajaran Bapak di YouTube, makasih. Bapak kamu itu ada benarnya. Harus minta izin kepada penguasa alam ini. Tetapi ada salahnya. Salahnya penguasa alam itu adalah Tuhan saja. Bukan dewa, dewi, atau penguasa lokal. Tidak boleh orang Kristen minta izin penguasa lokal. Apa pula itu? Apa itu maksud saya? Penguasa yang esa itu hanya Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Bumi yang kau injak dalam nama Tuhan semesta alam yang bernama Yahweh. Dalam nama Yesus Kristus itu berkuasa. Jadi tidak usah pakai izin kepada penguasa alam lokal. Harus penguasa alam jagat raya yang mengatasi segala kekuasaan. Nah kalau kamu pernah melakukan ini kok gagal, kamu harus tanya kenapa gagal. Pasti sebabnya ada. Bukan karena tidak minta izin penguasa lokal. Kamu mungkin ragu-ragu. Dan itu yang Tuhan tidak berkenan, ragu-ragu. Ya apa ya, kalau tidak minta izin penguasa lokal bisa sukses enggak ya? Tidak boleh ragu-ragu. Dalam nama Tuhan semesta alam, Elohim Yahweh. Di dalam nama Yesus Kristus. Selesai. Nah ini yang mestinya saudara lakukan. Ya, baik. Saya kira sampai di sini saja perjumpaan kita di episode 366 ini ya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Tuhan memberkati.